Boy melawan Julian. Yo bocil Kates mana nih, yo bocilnya Kayes. Celies mana nih bocil Celies, yuk langsung ramein aja dikit-dikit ya. Oke, pakai nama daging bening kali ini. Itu tuh Cocok loginya apa tuh? lihat Celi Boy. Oke. Mencoba untuk bermain agresif tapi ternyata gag Julian lebih mengamankan untuk segi purple buff-nya. Ya, masih berhasil diamankan untuk seorang Jules sendiri. Dan dari Celi Boy kali ini dia benar-benar cukup agresif. Belum ada purple buff di tangannya tapi dia cukup berani untuk memberikan pressure demi pressure-nya. Tapi hati-hati Thanos-nya juga berhasil connect. Little Wanderer yang jadi satu perebutan ternyata bakal diikhlaskan aja oleh seorang Jules dan lebih fokus ke arah minion wave-nya terlebih dahulu. Ini Celi Boy pakai execute itu yang membuat dia menurut gua nggak terlalu cukup diunggulkan, tapi artinya ketika dia menggunakan execute Celi Boy bisa lebih fokus untuk bermain di area mid lane. Iya sih, dia bakal lebih agresif bisa dibilang ke arah seorang Jules. Cuma balik lagi, kita melihat perbedaan dari seorang Julian. Dari tadi dia fokus ke arah buff-nya, yang dimana dari segi damage output juga bakal lebih menguntungkan. Tapi dari gold-nya ternyata ini nggak berpengaruh terlalu jauh. Purple buff belum diamanin loh padahal. Iya, tapi kan ingat lagi Celi Boy itu dia ketika nge-clear wave tuh golnya lebih gede gitu. Sedangkan kalau Julian tuh dia harus ngabisin jungle sebanyak-banyaknya. Kalau Celi Boy kayak yang gue tanam di otak gue itu Celi Boy itu kayak bakal lebih bermain untuk main nunggu. Kan dia tahu nih Jul pasti ngejungle, sedangkan dia enggak kan. Jadi dia tuh kayak bermain surprise attack aja. Oke, ini cukup menarik sih ya perbedaannya dibandingkan game sebelumnya. Tapi dari Jules juga bakalan lebih unggul dari segi levelnya. Entah ini bakal berpengaruh lagi dengan skill yang dia gunakan atau tidak. Tapi yang jelas kali ini dari sana Celi Boy masih cukup bertahan dengan HP-nya yang begitu banyak. Nge-clear karena wave ini terus menerus. Ada Celi Boy-nya? Ada dong. Ada Celi Boy. Celi Boy. Gila, gue seneng banget. Padahal gue kemarin nge-caster dia juga sih. Lu bener-bener ini banget ya, Celies banget ya. Celies banget, gue anaknya AE banget. Altari go. Sambil lihat kali ini Celi Boy terkena beberapa damage diberikan dari seorang Julian. Julian udah fokus banget bro. Ya, bener-bener fokus ke arah buff-nya. Lagi-lagi kalau kita ngomongin ke arah segi objektif udah mulai unggul ke arah gold-nya. Kalau untuk awal-awal mungkin dari Celi Boy dengan tanpa adanya purple buff, tanpa adanya orange buff masih bisa cukup iman. Tapi kita nggak tahu nanti masih karena menit yang kelima mungkin bakal ada perbedaan karena 2 kali recall sudah dilakukan oleh seorang Celi. Oke, menurut gue Celies sedikit bakal cukup tertinggal tentunya kali ini dari segi XP-nya, tapi dari segi gold sama. Tapi ingat lagi, Julian kita lebih unggul karena dia pakai emblem retribution. Menurut gua jika Celi Boy tumbang di game yang pertama itu karena mungkin kalah dari segi spellnya. Mungkin jika dia nggak mau ngambil retribution, baik lagi retribution kan menurut gua lebih cukup diunggulkan nih. Dia punya bisa purple buff, hemat mana. Tapi orange buff damage-nya lebih gede, ada true damage juga. Tapi yang bikin ribetnya adalah kayak gini, Julian tuh untuk clear wave Julian tuh nggak terlalu diuntungkan gitu. Nah, Celi Boy mulai mentok beberapa damage lagi. Dan sing langsung cabut gitu saja. Betul, hanya ngasih pressure aja terlebih dahulu. Kali ini dari Celi Boy bener-bener gak mau ngamanin satupun orange buff ataupun purple buffnya. Dan dia bener-bener mancing terus menerus ke arah fight antara seorang Julian dan juga Celi Boy. Tapi setengah HP udah mulai hilang, Phantom Execution berhasil connect dan masih coba dikejar ke arah turret. Tapi daging bening ataupun seorang Celi Boy masih bisa bertahan. Celi Boy masih meraba-raba, masih game yang pertama, masih pemanasan sepertinya. Mungkin dia nggak expect juga ketika melawan retribution cukup sulit ya sepertinya melawan retribution. Dan lu pakai execute ya kayak gue bilang, musuhnya pakai purple buff, dia lebih hemat mana dan juga cooldown. Dapat orange buff, damage-nya nambah gitu ya kan. Tapi kali ini yang bisa dia gunakan adalah dia bisa mengamankan untuk dari segi goldnya. Tapi ini juga nggak terlalu jauh. Dan kali ini Celies mencoba untuk mengamankan purple buff milik musuhnya. Oke, ini dia bakal coba untuk diamanin. Tapi orange buff dari seorang Julian juga masih bisa diamankan. Udah mulai bergeser ke arah buff-buff yang tersisa. Dan dari segi itemization, half assist yang tentu saja akan diamankan terlebih dahulu oleh seorang Julian. Namun kita akan melihat pergerakannya lagi karena Julian pun sudah menyadari akan purple buffnya yang terculik. Thanos sudah kembali lagi dibuka Phantom Execution kah dari seorang Celi Boy hanya untuk mundur ke arah turret. Wah ini beneran santai banget Celi Boy masih mau lobby tapi cepet sakit bakal cepet dikeluarin seorang Julian. Tapi belum bisa memberikan satu buah poin kill. Dan Julian kali ini mencoba untuk mengamankan satu buah orange buff milik dari seorang Celi Boy. Dan ini dia Celi Boy yang ini kali ini udah dibuff oleh seorang Kayes. Kita bakal lihat juga kali ini retribution on point berhasil diamankan. Tapi dari segi damage cukup sakit banget. Tapi sakitnya juga dimiliki dari seorang Jules karena perbandingan level yang dia punya membuat damage lebih sakit dibandingkan dengan Celi Boy-nya, Nevin. Ya sini Celi benar-benar harus lebih berhati-hati lagi. Perbedaan level karena 2 level loh.
Dan ini tentu saja akan sangat berpengaruh, dan buat teman-teman yang belum tahu rulesnya seperti apa, ini tuh dibebaskan untuk ngambil cara buff, yang penting gak nyentuh satupun creep di arah top lane ataupun bottom lane. Ya boleh nge-jungle, spell bebas apapun, emblem boleh, tapi jangan pakai emblem tank. Dan jangan lupa juga pakai build tank nggak boleh teman-teman ya. Dan kali kita bakal lihat juga Julian dan juga Charlie Boy. Sakit banget, satu puncher itu benar sakit banget karena perbandingan level balik lagi. Jadi menurut gua kayak Charlie Boy nggak bisa terlalu agresif buat di game pertama kali ini karena mungkin dari itu ya battle spillnya. Menurut gua Charlie Boy harus pakai retribution juga sih. Soalnya kalau lu boleh ngejunggle tuh retribution ya wajib digunakan, bener gak sih? Bener. Percaya lu boleh nge-clear atas bawah kiri kanan, kayak itu lebih diunggulkan buat yang clear wave. Tapi itu baik lagi seperti gue bilang, satu purple buff itu bisa kayak ngurangin cooldown, ngehemat mana. Betul. Gitu kayak penting banget tau. Iya, jadi akan ada perbedaan yang cukup signifikannya kalau kita lihat. Bener kan, memasuki ke arah menit yang ke-6 itu perbedaannya udah sampai ke arah 1000, padahal belum ada eliminasi yang dapetin, arah threat juga belum. Namun dengan perbedaan ke arah buff yang diamankan dan level tentunya, ini bakal jadi satu perbedaan yang cukup serius. Kali ini Charlie Boy mencoba untuk melarikan dirinya, tapi terus dari seorang Jules begitu on poinnya menjadi first blood untuk game kali ini di menit yang ke-6. Oh my god, luar biasa banget. Gig Julian sukses menumbangkan Charlie Boy di menit yang ke-6. Charlie Boy kali ini kehilangan 1 poin kill ya. Dan kita bakal lihat juga dari segi item ya dari Julian udah memiliki Hunter Strike dan juga Heptasis, sedangkan Charlie Boy masih menggunakan satu item saja, yaitu sebuah Heptasis saja yang dia punya. Dan kali ini Julian masih mau lebih mencoba untuk mengamankan satu buah mid lane turret berbanding 4 level. Menurut gua cukup sulit buat Charlie Boy mengejar ketertinggalannya kali ini. Iya, dan berarti dari seorang Julian bisa ngamanin ke arah 2 poin untuk game kali ini. 1 turret tambah 1 eliminasi. Dan Charlie Boy kita bakal lihat pergerakannya akan seperti apa. Masih coba untuk bertahan tanpa adanya buff yang dia amankan, atau bakalan lebih agresif bermain sampai ke arah buff dari seorang Julian. Oke, kita bakal juga Charlie Boy mencoba untuk mundur terlebih dahulu, mengamankan beberapa jungle juga yang dia punya kali ini. 2000 gold, 3 level yang cukup diunggulkan dari seorang Julian, membuat dia mungkin cukup pede buat di game yang pertama. Tapi Charlie Boy punya satu catatan note yang cukup penting, dia juga harus menggunakan retribution buat di game kedua. Masih ya dengan retribution yang harusnya bakal jadi prioritas untuk kedua tim, tapi kali ini eksekusinya pun masih cukup terdiam di sana, belum digunakan oleh seorang Charlie Boy sendiri. Tapi dengan adanya satu Little Wonder yang sudah diamankan, mungkin akan ada sedikit penyusulan meskipun 2000 beda gold, Garian. Menurut lo gimana? Sulit banget sih, tapi kalau rulesnya nih, kalau misalnya boleh ngejungle tapi nggak boleh pakai retri, seru nggak Devin? Boleh ngejungle tapi nggak boleh pakai retri. Lebih lama lagi nggak sih? Lebih lama ngejungle ya? Lebih lama lagi ngejungle ya pasti. Jangan deh. Jangan sih. Jangan ngadi-ngadi lu, Garian. Mending kan mid only sekali ya. Tapi kalau mid only, baik lagi gue bilang, kalau Lancelot saya nggak sih, kayak Lancelot banyak banget super set yang bisa mereka gunakan di area jungle. Iya, kayak bisa main-main skill 1 skill 2-nya itu kayak lebih seru kayak tadi. Banyak banget momen terjadi. Dan ini dia again and again, menurut gue Charlie Boy sulit banget sih buat ngemenangin game ya, buat di match kali ini. Ya, memasuki menit ke-9, seorang Julian yang bisa kedapetin 3 poin dari 2 eliminasi dan juga 1 outer turret, dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu karena minion wave-nya pun sudah memasuki ke arah inner turret. Waduh, nih Julian dapetin 3 poin ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Charlie Boy masih, coba gue bilang, dia belum pakai skill retribution yang membuatnya cukup tertinggal, dan mungkin nanti dia bakal merubah kesannya buat di game kedua nanti. 5 level men, itu kayak lu sekali disentuh basic attack aja lu bisa hilang. Nggak selebay itu juga sih, sekali basic attack masih setengah HP lah. Masih bisa lah, tapi ya ini ngaruhnya nggak cuma ke arah goldnya aja, tapi ngaruh ke arah damage yang dikeluarin sih dari seorang Jules ya. Kalau nanti kita bisa lihat juga dari statistiknya. Tapi kali ini masih ada percobaan dengan turn rose-nya yang dibuka. Memang masih bisa dihindari, tapi kekalahan untuk game kali ini harusnya udah nggak bisa dihindari lagi dengan 4 poin dari seorang Julian. 10 detik tersisa. Oke, luar biasa banget kali ini. Julian berhasil memenangkan pertandingan buat di game yang pertama. Kali ini seperti Charlie Boy harus kehilangan game pertamanya. Oke, yes, 10 menit sudah lewat dengan 4 poin kemenangan, tapi nampaknya ini kedua pemain masih coba untuk beradu.
Namun Jules ya tentu saja masih bisa selamat dan congratulations untuk Julian, ini game yang pertama udah berhasil diamankan. Dan kita bakal lihat untuk game yang kedua apakah akan ada revisi dari segi spell, emblem, khususnya dari seorang Sally Boy ya yang kita harapkan akan menggunakan retri. Oke, sebenarnya bakal ada beberapa perubahan juga. Dan ini dia game yang pertama. Congratulations buat Julian. Oke, lemes banget Besti. Kalah jagoan gue, tapi gue mau ngasih tahu dulu ini Apa buat tuh? Ini. Buat apa? Emang cowok suka gitu ya, tiba-tiba ghosting orang lagi ngobrol hilang. Enggak, soalnya ini gue cuma kayak nyuruh buat ke orang